Ini memang agak panas ya. Haleluya. Panas saudara ya, neraka mulai terbuka ini. Makanya kita harus bertobat hari-hari ini. Amin. Iya, tema gereja ya di tempat ini adalah doa yang meneguhkan iman. Saudara, kita percaya bahwa ya iman itu harus hidup, iman itu harus teguh, iman itu tidak boleh tergoyahkan. Tapi di dalam menjalani kehidupan ini ya, pernah enggak iman kita goyah? Ya, yang mengaku beriman berapa banyak? Angkat tangan yang mengaku beriman, ya banyak ya. Yang imannya pernah goyah, kalau enggak pernah pulang aja. Karena semua sudah hebat ya. Ya, namanya hidup itu pasti pernah tergoyahkan. Kenapa? Karena kita melihat keadaan, kita melihat situasi. Seringkali yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di depan kita. Seringkali ada hal-hal yang tidak masuk akal untuk kita selesaikan di hidup ini. Tapi disitulah kita perlu iman ya, yang hidup, yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah saudara ya, tadi pagi saya sudah sampaikan karena memang tema yang diberikan adalah ini. Ya, coba kita buka dulu satu ya firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Iya, terima kasih ya Pak, saya membutuhkan itu kipas angin. Haleluya ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 kita baca dulu. Kenapa iman itu harus teguh? Ya, kenapa iman itu harus kuat saudara? Tapi enggak terasa. Oh iya sudah terasa. Terima kasih ya Pak. Haleluya ya. Ya, dikatakan di sana saudara, baca bersama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini ayat serius saudara ya. Tanpa iman kita ini tidak berkenan sama Tuhan. Jadi bukan hanya waktu kita bersinah kita tidak berkenan. Waktu selingkuh tidak berkenan. Waktu dia judi, merokok, mabok tidak berkenan. Tapi ternyata yang sangat berbahaya yang kita nggak sadari. Tanpa iman kita ini tidak berkenan loh di hadapan Tuhan. Ya, jadi sangat penting kita mengerti dulu ya kenapa kita ini harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tidak gampang dan tidak semua orang punya iman yang bisa menarik kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Tadi pagi saya sampaikan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Pendarahan 12 tahun itu mungkin ya darahnya udah hampir habis ya. 12 tahun loh, bukan 1 tahun loh. Ya, seorang wanita aja kalau menstruasi saudara 1 bulan itu pasti keliengan, pusing ya. Apalagi ini 12 tahun. Dan dia bukan tidak berusaha, Alkitab berkata dia berobat ke semua tabib. Bahkan Alkitab berkata dia menghabiskan semua uang yang dia punya, hartanya udah habis untuk berobat. Habis, tapi dikatakan dalam firman Tuhan bukan semakin membaik malah semakin memburuk. Ya, kalau saudara baca pasal itu. Lalu tiba-tiba di tengah keputusasaannya Alkitab berkata dia mendengar berita tentang Yesus. Bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya membuat orang yang lumpuh berjalan. Dan Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan bukan drama Korea. Ya, jadi jangan terlalu banyak nonton drama Korea ya. Banyak dengar firman. Hari ini kalau iman saudara nggak tumbuh kebangetan loh. Sekarang ada YouTube, ya ada Facebook, ada khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di sosial media. Jadi kalau imanmu nggak tumbuh itu kebangetan saudara ya. Waktu dia mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memulihkan, ada iman yang bangkit dari dalam dirinya. Dan Alkitab berkata dia bertindak dengan iman. Saudara, seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun, saya sudah membayangkan itu lemes loh, ya pusing, mual. Ya saya ini kebetulan memang tekanan darah rendah. Jadi kalau lagi drop ya, itu saudara saya pernah vertigo waktu lagi pelayanan.
di hotel nggak ada orang, saya vertigo itu sampai maaf saya tumpah-tumpah sampai kuning. Rasanya mau mati karena tekanan darah itu turun. Apalagi ini yang pendarahan 12 tahun. Tetapi ada iman yang timbul dari dalam dirinya yang menggerakkan langkahnya. Dia berkata dalam hati, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dengan iman itu dia pergi menemui ketika dia dengar Yesus akan lewat di kotanya. Saudara, Yesus saat itu sangat fenomenal dan sangat viral. Jadi kalau Yesus datang itu yang mengikuti ribuan orang. Ya, Yesus itu datang yang mengikuti itu ribuan orang. Semua datang dengan pengharapan. Lalu mereka berbondong-bondong saudara, dan Alkitab berkata perempuan ini menerobos semua kerumunan orang banyak. Dengan terseok-seok pastinya. Karena dia sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Dan imannya terjadi, Alkitab berkata ketika dia jamah jubah Yesus. Apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia menjadi sembuh. Saat itu juga dia merasa badannya enak. Enggak pusing lagi, enggak keliengan lagi, enggak mual lagi. Dan dia berkata dalam hati, aku sembuh. Tapi tiba-tiba Yesus menoleh ke belakang dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Dan murid-muridnya berkata, hello, please deh. Yang menjamah kamu ribuan orang. Terus kamu tanya siapa yang jamah kamu? Yesus berkata, ada satu jamahan yang berbeda. Dan jamahan itu menarik kuasa keluar dari tubuhku. Lalu perempuan ini yang merasa bahwa dia yang disembuhkan, sambil ketakutan dia bilang, aku Yesus, aku ini pendarahan 12 tahun. Aku udah berobat kemana-mana, aku tidak sembuh. Tapi aku mendengar tentang engkau dan imanku timbul dan aku berkata, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Saudara bisa bayangkan, ini gambaran dari kekristenan hari-hari ini. Yang mengikut Tuhan Yesus itu ribuan, bahkan mungkin jutaan hari-hari ini. Tapi yang bisa menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, itu hanya iman yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tidak semua orang Kristen yang ikut Yesus akan mengalami kuasa Tuhan. Tidak semua orang yang ikut Yesus jadi Kristen akan mengalami mujizat. Hanya orang-orang tertentu. Yesus bilang, ya dia tahu banyak orang yang mengikuti dia. Bahkan yang lain bukan hanya jamah, mungkin mereka dorong-dorongan kepengen sentuh Yesus. Semua menyentuh tubuh Yesus. Tapi Yesus bilang hanya ada satu sentuhan yang menarik kuasaku bekerja di dalam hidup. Dan perempuan itu. Saudara, apakah kita hari-hari ini kebanyakan menjadi Kristen seperti kebanyakan orang? Ya, kita hanya datang, duduk, diam, pulang dari gereja. Dan kita nggak pernah harapkan sesuatu terjadi di hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Sebagaimana jamahan itu terjadi kepada perempuan itu, hari ini pun Tuhan ingin menjamah kuasanya ingin dicurahkan atas bisnismu, keluargamu, atas rumah tanggamu, atas keuanganmu. Dia ingin memulihkan saudara dan saya. Dan ketika kita datang benar dengan iman percaya kepada Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab saudara adalah Bapak beriman, Bapak orang percaya. Buka Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-17, Roma 4 ayat 17 tentang Abraham. Abraham mendapat janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Baca bersama ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18 berkata, ya ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Sebab imannya apa? Tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 dikatakan.
Ya, tetapi terhadap janji Tuhan Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21, di sana dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22. Ya, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kita kembali lihat ayat 18 tadi. Dikatakan di sana saudara, ya, ketika Abraham mendengar bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada dasar untuk berharap. Saudara, apakah hari ini masih ada dasar untuk engkau berharap atas hidupmu, masa depanmu? Ya, atas apapun di hidup kita. Ya, sekalipun rasanya tidak ada lagi alasan untuk berharap. Udah gak ada harapan. Saya waktu diusir dari keluarga saya tahun 96, saya terima Tuhan Yesus 95, 96 ketahuan saya jadi Kristen. Ya, saya ngaku di depan keluarga saya diusir dari rumah. Papi saya bilang, kalau kamu memilih Yesus, kamu pergi dari keluarga ini, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Tidak membawa ijazah saya keluar dari rumah. Rasanya tidak ada dasar lagi untuk saya berharap. Orang cari kerja semua pakai ijazah. Ya, orang nggak ada ijazah cari kerja jadi apa saudara? Saya pernah tanya sama pemilik perusahaan, Pak, saya nggak punya ijazah, saya melamar di perusahaan Bapak, saya jadi apa yang paling cocok? Cleaning service, Bu. Ya, itu pun kalau diterima. Tidak ada dasar untuk saya berharap. Tapi saya berusaha untuk mempercayai janji Tuhan, bahwa Tuhan yang memanggil saya adalah Tuhan yang setia. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kenapa dikatakan Abraham tidak ada dasar untuk berharap? Ya, ayat 19 dikatakan di sana begini. Karena ini saudara, imannya tidak menjadi lemah walaupun apa? Ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Yang pertama, dia sudah 100 tahun. Rasanya sulit orang bisa punya anak di usia 100 tahun. Biasanya kualitas ya dari ya benih untuk menghasilkan anak itu sudah tidak baik di usia 100 tahun. Lalu dikatakan bukan cuma itu, rahim istrinya Sarah sudah tertutup. Karena Alkitab berkata Sarah sudah mengalami menopause, sudah mati haid. Perempuan kalau sudah mati haid tidak mungkin bisa hamil. Karena sudah menopause. Kenapa orang bisa datang menstruasi? Karena masih ada pembentukan sel telur. Sel telur tidak dibuahi, dia pecah menjadi menstruasi. Kalau menopause berarti sudah berhenti produksi sel telur. Tidak mungkin bisa ada anak, sudah tidak ada benih. Lah tidak ada benih apa yang mau diharapkan? Makanya dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi dikatakan walaupun tubuhnya menjadi lemah, tapi imannya tidak menjadi lemah. Keadaanmu hari ini mungkin membuat penglihatanmu menjadi lemah, membuat ya perasaanmu menjadi lemah, tapi tolong satu hal, jangan biarkan imanmu menjadi lemah. Saya ingat kesaksian dari, saya punya saudara jauh, saudara di Sulawesi, di Palu. Dia itu menikah saudara ya sudah hampir 11 tahun kayaknya, 10 tahun. Tidak punya anak. Semua keluarganya itu ya rata-rata kakak adiknya itu bukan orang Kristen. Dia yang Kristen, dia yang gak punya anak. Lalu satu kali dia tuh berdoa, Tuhan aku ini Kristen, aku melayani Tuhan.
tapi kok nggak punya anak. Tiap kali ketemu dengan keluarga besar, kapan punya anak, kapan hamil. Lalu dia berdoa sama Tuhan, aku mau minta sama Tuhan. Dia doa puasa, dia setia melayani Tuhan. Dia pokoknya terus saudara ya berusaha membangkitkan imannya. Lalu temannya berkata gini loh, memang kamu beriman tapi coba periksa dokter juga. Karena dokter itu juga dipakai Tuhan. Oke, dia nabung kerja setengah mati ya untuk kumpul uang, mereka periksa dokter. Dari Palu pergi ke Makassar. Dokter ini adalah dokter yang disarankan oleh temannya. Temannya dulu enggak punya anak, berobat ke dokter ini. Dibuat bayi tabung, kembar 3 langsung jadi. Ya, lah dia periksa, dokternya bilang, ini lagi bagus ya sel telur dan sel sperma kalian. Tahun ini jangan ditunda lagi, langsung bayi tabung. Kalau tunggu tahun depan, saya takut kalian kan sudah umur. Ya nanti kalau sudah 40 lebih, istrinya itu ya apalagi udah mendekati 50 itu sudah enggak bagus kualitasnya. Lalu dia tanya, berapa dok untuk bayi tabung? Langsung bikin kembar 3 aja kata dokter. Ya biar sekalian kayak temenmu itu. Berapa dok? Sekian ratus juta. Mereka bilang, enggak dok, kita enggak punya uang. Ya. Lalu dia tanya, kalau kami hanya alami saja, dokternya bilang sangat kecil kemungkinannya. Hanya 10% dan saya tidak bisa jamin. Kalau melihat kondisi kalian sudah 10 tahun, hampir 11 tahun. Dia berkata begini, baik dok, saya ambil yang 10% itu dengan iman, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup. Dokternya cuma ya saya enggak, ya sayang aja ya kalian menyia-nyiakan kesempatan. Lalu mereka pulang ke Palu saudara. Mereka berdoa kepada Tuhan, suami istri. Dia bilang pokoknya kita nonton semua khotbah-khotbahnya KDB. Kalau sudah mulai menjadi lemah kita nonton lagi, kita imani lagi, kita percayai lagi. Saudara, tiba-tiba ada seorang temannya dia itu berdoa. Tuhan suruh sampaikan lewat temannya ini bilang kepada mereka, bulan Desember nanti aku akan memberikan mereka anak. Lalu dia telepon lah ya, apa kabar gini-gini baik, aku barusan doa loh. Tuhan bilang nanti Desember kamu hamil. Apa iya? Ya, iya hamil. Desember tanggal 1 beli tes. Ya baru tanggal 1 itu. Saking percaya ya bahwa benar akan terjadi. Tanggal 1 dites negatif. Ya. Tanggal 2 dites lagi negatif. Ya. Negatif terus, akhirnya mereka sudahlah ya udahlah pokoknya beriman saja, percaya Tuhan sanggup. Tiba-tiba istrinya itu merasa aduh badan kok enggak enak apa-apa, dia beli tes dan ternyata positif. Positif saudara. Lalu mereka ke dokter, ya cek dan dokter bilang iya benar positif. 1 bulan periksa lagi ke dokter. Ya dan dokter kaget saudara, tahu apa yang terjadi? Dia hamil dan kembar 3. Itu Tuhan ya, Tuhan itu benar-benar melihat iman. Sekarang kemarin saya lihat di Facebook ulang tahun yang pertama anaknya 3 ini langsung 3. Ya sampai saya bilang kasih saya 1 ya. Dia bilang emang ini anak kucing dibagi-bagi. Ya saudara, loh aneh loh. Dokter bilang kalau enggak kamu tahun ini bikin ya kembar 3 saya enggak jamin. Mumpung umurmu sudah begini sekalian bikin 3. Tuhan tuh kasih loh kembar 3 jadi kayak temennya yang menyuruh untuk ini tapi karena ada duit. Ya memang kadang-kadang juga duit itu bikin kita jadi enggak beriman sama Tuhan ya. Ya enggak? Ya. Yang banyak duit bilang amin. Kok nggak pede ya? Bilang aja amin. Karena apa saudara? Orang sekarang ya sakit demam ya di Jakarta bukan di sini ya. Baru demam terbang Singapura. Teman-teman saya ya, Bu lagi di mana? Di Penang. Kenapa? Badan kemarin nggak enak, agak-agak meriang. Ke Penang? Iya, check up. Orang kaya. Ya beda sama kita udah meriang demam minum obat ultraflu.
Ya, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sembuh. Ya toh? Kadang-kadang orang punya uang itu tidak berharap Tuhan lagi. Ya. Tapi dikatakan Abraham, enggak ada dasar berharap. Karena memang udah ditutup rahim istrinya. Enggak mungkin. Kalau yang tadi sepupu saya itu masih 10% dokter bilang. 90% gagal. Masih ada tapi toh. Ini benar-benar enggak ada. Sudah mati haid. Enggak ada produksi sel telur. Abraham sudah 100 tahun. Walaupun tubuhnya melemah, tapi imannya tidak melemah. Jangan biarkan imanmu melemah, saudara. Ada begitu banyak janji Tuhan yang harus kita alami di hidup ini. Sayang kalau engkau tidak mengalami itu. Lalu ayat yang ke-9, ayat yang ke-20 berkata di sana begini, saudara, kita baca. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Mari kita bersikap seperti Abraham hari-hari ini. Apapun keadaanku yang membuat saya mau lemah, aku terhadap janji Tuhan, aku tidak akan bimbang. Saya waktu meninggalkan keluarga saya tahun 96, saudara, saya pergi dari rumah. Ada banyak hal yang membuat saya bimbang. Loh, saya tuh baru percaya loh, terima Yesus loh. Tahun 95 saya mau bunuh diri, lalu saya terima Tuhan Yesus. Saya tantang Tuhan waktu itu, Tuhan engkau tuh ada apa enggak? Kalau kayak saya waktu itu tantang Tuhan ada apa enggak, wajar. Karena memang dulu saya enggak percaya Yesus, saya enggak beriman kepada Yesus. Tapi ada orang-orang Kristen, ya saya paling jengkel kalau baca orang konseling, baru saya buka, pertanyaannya gini, Bu, Tuhan ada apa enggak? Rasanya kalau di depan mata saya mau saya, ya itu orang Kristen, pertanyaannya, Bu, Tuhan ada apa enggak? Apalagi kalau sambungannya gini, kalau Tuhan ada, kenapa aku dapat jodoh kayak begini? Yang muda-muda dengar, buka mata lebar-lebar. Ya, pacaran buka mata lebar-lebar. Jangan kau bilang cinta itu buta, cinta itu melek. Ya, jangan bodoh, jangan dibodoh-bodohi. Orang sekarang itu, saudara, menghalalkan segala cara. Ya, pacaran cinta itu buta. Kau berbohong, aku pun percaya. Goblok enggak? Ya, kau sakiti, aku memahami. Coba kau cari di mana ada cinta seperti ini, Pret. Saya mau lihat kau kawin, makan tuh cinta, makan. Nanti kalau sudah kawin suaminya selingkuh, Bu, Tuhan di mana? Idih. Hati-hati loh saudara ya. Saya itu konseling orang. Ini nomor saya taruh di YouTube saya, saudara. 20 ribuan yang masuk itu konseling. Rata-rata persoalannya karena kebodohan. Kenapa? Enggak hidup menurut firman Tuhan. Menurut saudara, jodoh itu takdir atau nasib? Di dunia ini kan ada dua toh, ada takdir, ada nasib. Takdir dari Tuhan, nasib kita yang bikin. Nah kalau jodoh itu takdir atau nasib? Tolong jawab jujur. Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung semua ya, nggak ada yang tahu nih. Ya, jodoh itu bisa takdir, bisa nasib. Karena kita punya kehendak bebas. Sebenarnya kalau kita dapat jodoh yang terbaik, yaitu takdir Tuhan, dari Tuhan. Karena waktu kita pilih jodoh, kita berdoa. Kayak saya sama suami saya ini takdir Tuhan. Takdir kita berdua, memang dari Tuhan. Kenapa? Saya berdoa. Saya dulu pertama kali bertobat, saya tidak mau menikah. Saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan aku tidak mau nikah. Aku sama Tuhan udah cukup. Aku hanya mau melayani Tuhan. Tapi satu kali saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kok mengejek ya ketawanya ya? Bener, saya dengar suara Tuhan begitu. Jadi saya berdoa, Tuhan, di mana ya jodohku ya Tuhan?
Aku enggak mau cari-cari. Biar Tuhan yang ketemuin saya dengan dia. Ya, saya enggak cari-cari saudara. Banyak yang daftar banyak. Masalah. Enggak usah ketawa ya. Lalu waktu saya pelayanan di Solo, saya ketemulah sama suami saya nih, ya, Arjuno dari Solo. Ya, dan saya berdoa puasa loh. Saya bergumul, saya berdoa minta tanda, dapat penglihatan 3 kali. Bahwa ini benar jodohmu. Baru saya melangkah, oke Tuhan. Lalu kami bicara sama-sama pelayan Tuhan kami, akhirnya kami sepakat, saya bilang enggak usah pacaran lama-lama. 1 tahun aja kita nikah. Saya enggak mau kamu minta uang sama orang tuamu menikah. Saya juga enggak punya orang tua, sekarang saya udah diusir. Kalau enggak ada duit, ya kita pemberkatan saja. Nanti makan-makannya, makan Indomie aja di pastori, undang teman-teman. Karena pernikahan itu yang terpenting bukan resepsinya, tapi pemberkatannya. Kalau kau mau nikah utang, enggak usah nikah. Nanti kau bukan bulan madu, bulan racun. Karena baru nikah udah mikir bayar, kasihan deh lu. Ya jangan saudara. Lalu kita menikah saudara. Ya dan sampai hari ini saya merasa benar dia jodoh dari Tuhan. Tidak terlalu banyak pergumulan yang berarti ya. Kami berdua sama-sama seimbang ya. Kalau anak-anak muda sekarang ini ya kami ketemunya aja di gereja. Kan enak saudara ditanya orang, dulu ketemu di mana Bapak? Suaminya dari Solo, istrinya dari Sulawesi. Ya, saya ini Solo tapi ada wesinya. Jadi Solo dari ketemu di mana? Kan enak saya jawabnya di pelayanan waktu itu ketemu di gereja. Kelihatannya kudus banget ya. Daripada tanya dulu ketemu di mana Bapak Ibu? Di terminal. Aduh, lu mau cari jodoh atau cari preman? Ya, saya rata-rata konseling orang mau cerai. Dulu Bapak Ibu ketemu di mana? Di karaoke. Wes. Dulu ketemu di mana? Waktu dugem. Wes, ya itu pasti begitu tuh akhir-akhirnya. Ya, jadi tolong anak muda buka mata lebar-lebar ya. Jangan jatuh cinta buta. Ya, kalau kau punya pacar, dia tidak seiman, putus saja ya, karena akan berat nanti. Dengar-dengaranlah sama firman. Alkitab bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, saya harus mencari pasangan yang seimbang. Saya melayani, saya harus nikah sama suami yang melayani. Karena kalau tidak, enggak sehati. Nanti dia bilang, kamu kok di gereja terus, tidur aja sana di gereja. Ya bisa loh. Tapi karena saya pelayanan, saya cari suami yang pelayanan. Ya, yang merokok jangan ya, tolong ya, enggak usah pacaran sama pria merokok. Yang wanita-wanita, karena orang yang merokok itu goblok. Jangan kau nikahi, ya. Saya kemarin ketemu sama satpam, batuk-batuk. Ya jalan aja udah napasnya. Saya bilang, Pak kayaknya Bapak ini sakit paru-paru deh. Kenapa Ibu bilang begitu? Coba Bapak cek ya. Bapak merokok? Iya Bu, 1 hari berapa? 2 dus, 2 pak. Hah? Sehari 2? Rokoknya Bapak berapa 1 dusnya? 15.000. Berarti sehari 30.000. Iya. Sebulan berarti 900.000. Bapak gajinya di sini berapa? 1,5 juta. 900.000 buat rokok Pak. Terus buat hidup 600.000. Bapak goblok banget ya Pak. Ada istrinya di situ, istrinya bilang, iya makanya Bu, saya bilang, yang lebih goblok lagi Ibu, nikah sama orang goblok. Toh? Wanita-wanita denger ya, jangan jadi wanita. Enggak apa-apa, biar gini aja kalau khotbah enggak usah dimanis-manisin, enggak usah. Orang Kristen itu udah terlalu banyak denger yang manis-manis. Ya, saya mau bilang, ya jangan bodoh, ya. Engkau itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidupmu itu milik Kristus. Jangan kau sembarang murahan pacaran dengan orang yang ya tidak takut Tuhan. Saya bilang sama anak saya, kamu cari pacar yang menghormati Tuhan. Kenapa? Kalau dia menghormati Tuhan, Tuhan bilang loh, aku menghormati orang yang menghormatiku. Saudara bayangkan kalau kita dihormati Tuhan. Wow enggak? Enggak usah cari penghormatan manusia, enggak penting. Kadang manusia juga munafik toh, di depan hormat, di belakang pret. Ya, mending cari penghormatan dari Tuhan. Dan Tuhan bilang loh, aku menghormati
menghormati orang yang menghormati aku. Wow enggak? Saya bilang sama anak saya, kalau kamu dapat suami yang hormat sama Tuhan, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Ya, lihat mami sama papi nih. Kita berdua menghormati Tuhan. Kami memulai rumah tangga. Saya menikah dengan suami saya, dia naik motor loh. Ya, ada yang naksir saya naik Mercy, tapi saya pilih yang naik motor. Jangan lihat yang bermateri juga ya perempuan-perempuan. Karena banyak ya cuma lihat harta. Saya dulu begitu waktu belum bertobat. Kalau lihat cowok, saya cari yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Ya, tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, oh ternyata bukan itu. Ya, soalnya ada yang bilang gini, kalau aku sih Bu ya, aku pilih nangis di atas Mercy daripada nangis di atas angkot. Saya bilang salah ya tujuan hidupmu. Saya pengen tertawa di atas Mercy. Ngapain lu nangis walaupun di atas Mercy nangis? Ya enggak? Jangan tertipu dengan dunia ini. Ya, Tuhan sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Lalu saudara ya, terhadap janji Tuhan, jangan ragu. Saya diusir dari keluarga saya, jangan bawa ijazah keluar kamu dari rumah. Saya tinggalkan keluarga saya. Waktu saya terima Tuhan Yesus, secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Dari kota Poso saya ke kota Palu. Untuk bisa tinggal, saya datang ke sepupu saya, dia tinggal di kos-kosan. Dan untuk bisa saya numpang tinggal di situ, bukan digaji, numpang tinggal. Saya harus cuci baju, nyapu, nyetrika, ngepel, masak. Jadi pembantu di kos-kosan itu. Kadang lagi cuci pakaian, iblis datang. Goblok. Ikut Yesus jadi pembantu. Mending pulang ke keluargamu, di sana banyak pembantu yang cuciin bajumu. Saya bilang tidak, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Hidupku adalah milik Kristus. Aku orang berhutang bukan kepada daging untuk hidup menurut hawa nafsunya. Tapi aku berhutang kepada Kristus. Jadi saya jalani hari-hari saya berat sekali. Tanpa tahu masa depan saya mau seperti apa. Tetapi seperti Abraham dia berkata terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Saudara, orang-orang yang enggak bimbang dan tetap percaya, engkau akan melihat ya janji itu digenapi dalam hidupmu. Amin. Saya jalani proses Tuhan berat. 1 tahun diproses, tidak ada uang, tidak ada tempat sandaran hidup. Saya seorang diri, hanya Tuhan yang menjadi sandaran saya. Saya berdoa puasa, ya kadang doa puasanya terpaksa karena memang tidak ada makanan yang mau dimakan. Ya, doa puasa, nangis saya Tuhan, Engkau mau bawa kemana hidupku Tuhan. Aku diusir, tidak ada harapan masa depan, tapi aku percaya kepadamu bahwa janji-Mu ya dan amin. Tiba-tiba saya lagi berdoa dapat penglihatan, saya berdiri di satu mimbar, di bawah itu ratusan ribu orang. Semuanya sedang menangis dan saya sedang berkhotbah. Tuhan bilang satu saat itu akan terjadi. Engkau akan berdiri di depan semua orang. Bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu. Pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Saya nangis, bersuka cita melihat penglihatan itu. Begitu amin saya buka mata, yang saya lihat pakaian kotor. Tidak seindah. Saya cepat-cepat tutup mata lagi. Makanya doa itu memang meneguhkan iman. Kalau matamu capek melihat kenyataan hidup, tutup mata, amin. Ya, berdoa, tutup mata supaya engkau melihat visi dari Tuhan. Akhirnya saudara, saya pergi dari Palu, saya ke Makassar, saya sekolah Alkitab, lalu saya diutus pelayanan di Solo, saya ketemu suami saya. Kami berdua menikah, memulai juga dari min, ya tidak ada apa-apa. Suami saya papahnya bangkrut waktu kami menikah, ya saya juga nggak punya siapa-siapa, dengan iman kami memulai. Naik motor, punya anak 3, bonceng 5. Itu saya dulu, jangan ditiru, adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli. Ya, duduk di belakang saya pelan-pelan ya. Ini masuk jeglongan 1 jatuh loh aku. Anak 3 saudara. Ya, makanya para cowok-cowok juga di sini saya mau bilang cari istri itu yang bisa diajak menderita. Jangan cuma yang pintar dandan. Ya, bisanya dandan tok, cari istri itu. Ya, yang beriman nomor 1, percaya Tuhan, bisa angkat galon. Bisa disuruh dorong mobil. Kesetrum gak mati. Saya banget itu, saya banget. Tanya sama suami saya.
Ya, itu saya banget. Ya. Tapi diberkati Tuhan, loh benar saudara, kita dulu pernah punya mobil tua tahun 80-an. Bisanya beli mobil itu. Mobil hasil tarikan, dijual ke saya. Bu, 7 juta kalau cash, kalau enggak cash, cicil 500.000 per bulan, harganya jadi 14 juta. Saya cicil saudara. Dan kita menamakan itu mobil dalam nama Yesus. Setiap kali keluar rumah, suami saya starter, nak berdoa ya. Mobil bikin deg-degan. Udah naik mobil di dalam doa dalam nama Yesus. Benar saudara, mau naik tanjakan ya di mall, suami saya bilang kita harus parkir di atas karena di bawah tidak ada parkiran. Doa ya dek. Papi mau gas, kasihan anak-anak saya itu. Kasihan banget, masih kecil imannya sudah dilatih. Anak saya 3 di belakang udah pucet waktu mau naik tanjakan. Suami saya bilang, doa ya dek, doa. Mereka, iya pap, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya juga bahasa roh saudara di sebelah. Dia gas saudara. Lagi naik. Saya teriak, apa itu say? Nggak tahu. Knalpot jatuh. Teganya kau ya. Menyedihkan loh kisah ini. Jangan tertawa, nangis dong. Saya turun ambil knalpotnya. Karena kan takut ada mobil dari belakang. Lah suami saya kan gak mungkin pindah. Saya udah kamu naik cepet-cepet tak bawa. Cari istri yang bisa disuruh angkat knalpot. Ya jangan yang bisanya dandan pakai high heel terus. Gimana ya, pret. Ya. Jadi saya turun ambil knalpot saudara, ayo gas say, gas. Itulah saya dulu. Ya memang keadaan seperti itu. Apakah saya tidak bahagia? Bahagia saya. Saya tidak pernah merasa salah pilih. Ke mall saudara, berlima kita, pesan nasi goreng 2. Sedih loh ini kisah. Kalau ada musik piano bisa nangis. Nasi goreng 2 buat berlima. Kita 1 piring bagi 2, anak-anak 1 bagi 3. Dikit-dikit aja ya dek, karena uang enggak cukup. Beli minumnya 2. Ya, itu yang memang bisa, tapi apakah kami enggak bahagia? Bahagia kami. Ketawa-ketawa. Mau ke rumah mertua, ayo lewat jembatan ada tanjakan. Suami saya bilang, berdoa nak. Tanjakan lagi. Berdoa lagi dalam nama Yesus. Benar saudara, waktu ditarik gas, mogok. Saya turun bawa anak 3, cegat BMW, becak merah warnanya. Pak, stop. Ya anak-anak naik ke becak, saya terus, suami berhenti di situ. Itulah hidup kami dulu saudara. Tapi terhadap janji Allah, kami tidak bimbang. Ya, akhirnya Tuhan mulai pulihkan. Kami dibawa pindah ke Jakarta. Sampai di Jakarta, ya, 14 tahun yang lalu tidak ada dasar berharap. Tuhan suruh pindah. Ya udah kami pindah ke Jakarta. Enggak ada pelayanan setahun. Kami pulang, ya lihat anak-anak masih ada duit naik pesawat, anak-anak masih di Solo waktu itu. Ya, lama-lama enggak ada pelayanan kan, enggak ada duit, pulang naik kereta. Lama-lama nggak ada duit, naik bus setiap 2 minggu sekali. Lama-lama benar-benar nggak ada duit. Suami saya bilang adanya motor, uang 200.000. Cuma cukup buat bensin ke Solo. Kalau mau naik bus 1 orang saja yang pulang, saya bilang nggak bisa, kita harus pulang berdua lihat anak. Ya udah, naik motor mau? Saya bilang mau, yuk sukacita aja yuk. Kita naik motor. Sepanjang perjalanan hujan deras saudara, kita nggak bisa berhenti. Karena nggak ada uang mau mampir di restoran. Malu juga kalau cuma berteduh loh. Mau berteduh di sawah-sawah yang ada di sambar kilat. Iya kan? Takut juga, jadi saya bilang jalan aja saya. Itu saudara, tangan saya biru kedinginan. Bercampur air mata dan air hujan. Saya di jalan cuma nangis ngomong, karepmu Tuhan, karepmu. Terserah, kau mau apain hidupku terserah. Aku ini cuma mau nurut. Pengen balik ke Solo saudara, tapi Tuhan bilang bertahan. Tuhan, enggak ada dasar loh untuk kami bertahan di Jakarta, enggak ada pelayanan, bertahan. Lalu satu kali suami saya bilang, aku mau pulang.
Ada satu KKR besar waktu itu, suami saya diundang, dia main piano, saya singers waktu itu. Ada lewat temen, lalu saya bilang sama suami saya, kita kan mau pulang nih ke Solo. Ini kan ada KKR besar, yang diundang tuh nabi-nabi saudara. Dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Jepang, ada dari Asia. Lalu yang diundang tuh pengusaha-pengusaha, mereka semua bayar tiket. Jadi mereka dinubuatin karena mau masuk tahun baru. Saya bilang sama suami saya, kita maju yuk, minta nubuatan, kita bertahan di Jakarta atau pulang ke Solo. Suami saya bilang, enggak usah, bernubuat sendiri saja. Saya bilang enggak bisa loh, kali ini kita butuh suara Tuhan secara audible lewat orang. Kita bertahan atau pulang. Ya udah, ngantri kita saudara, udah ngantri, banyak pengusaha yang baru datang, ngantrinya di hamba Tuhan made in USA. Antriannya panjang banget yang USA ini. Ya, memang orang semua cari standar Amerika standar ya. Sampai pendetanya pun dicari yang American standar. Yang Asia sepi. Ya, kita antri yang di Amerika. Udah antri digeser. Kalian pelayan Tuhan toh, mundur. Ini buat pengusaha dulu. Suami saya jengkel, enggak usah, apa aku bilang? Enggak usah minta nubuatan. Kita duduk aja di kursi. Mau balik, teman saya bilang, mau minta didoakan. Itu loh, yang Asia sepi. Saya bilang sama suami, kalau mau minta suara Tuhan, enggak usah pilih made in USA, made in Jepang. Kita ke situ aja, Tuhan sanggup bicara lewat siapa aja, yuk kita bertahan atau pulang nih. Ya udah kita datang ke dia. Dia lagi duduk, Pak, kami minta didoakan. Saya capek ya. Waduh, ya mau minta dinubuat, tapi enggak apa-apa saya doakan ya. Tapi enggak usah bernubuat ya. Lah kita ini kan mau minta nubuatan. Tapi nanti kalau ada suara Tuhan ya saya sampein sih. Saya duduk aja ya, oke berdua gandeng tangan. Saya dan suami gandeng tangan, dia duduk. Dia baru berdoa, in the name of Jesus, tiba-tiba berdiri. Ada suara Tuhan katanya, kenceng. Langsung kita didoakan, dia langsung pertama kali tunjuk suami saya. Kamu lagi berpikir manusia siapa yang bisa tolong kamu di sini? Aku yang memanggil kalian adalah Allah yang setia. Jangan mundur satu langkah pun. Loh dia tuh kan gak tahu kita ini ada masalah apa toh. Kita gak konseling dulu loh. Cuma datang langsung minta didoakan. Kalian jangan mundur satu langkah pun. Kita kan lagi khawatir anak-anak kita masih Solo. Jangan pikirin anak-anakmu. Aku Tuhan yang akan memelihara mereka. Aku Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang setia. Dia bernubuat lalu dia bilang, ingat akan ada perkara besar yang aku akan percayakan bagi kalian berdua dari kota ini. Saya nangis di situ saudara. Kita berdua nangis, amin. Wah serasanya kan hadirat Tuhan tuh. Waktu pulang naik motor nih, sampai di rumah, di tempat kita kos, tinggal di kamar yang panas sekali, enggak ada AC. Tiap hari kayak sauna, enggak ada jendela lagi. Bayangkan, enggak ada AC, enggak ada kipas, enggak ada jendela. Kita kayak di sarang burung walet. Jangan tertawa, ini kisah sedih. Tidur di tempat tidur spring bed, udah gak ada bednya, tinggal springnya. Suami saya ketawa tuh sambil sedih. Saudara bener, habis dapat nubuatan akan ada perkara besar, pulang lihat tempat kos model begitu, saudara nangis kan. Tuhan pengen balik ke Solo Tuhan, tapi enggak boleh. Saudara tahu 14 tahun lalu kisah ini. Hari ini saya mau bersaksi sama saudara. Perkara besar itu sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Di tengah masa pandemi, nah ini saya mau cerita. Kalau sore ini biar telat enggak apa-apa tuh Pak. Kita khotbah lama-lama enggak apa-apa tuh. Sampai jam berapa? Saudara, ketika pandemi datang, tadi pagi juga saya saksikan ya, uang di rekening kami 10 juta enggak ada. Saya bilang sama suami, yang terburuk nih, kita jual rumah, kita pulang ke Solo. Masih ada pondok mertua indah di Solo. Jangan pernah salahkan Tuhan, karena kita bersyukur masih ada rumah yang bisa kita jual. Dulu kan enggak ada apa-apa yang bisa dijual. Ini masih ada rumah yang bisa kita jual, bersyukur aja. Ya udah, tiba-tiba di tengah masa pandemi saudara,
waktu lockdown itu, saya tuh kepengen melukis. Ya, lockdown pertama dibuka, saya ajak suami saya ke Gramedia. Kita beli kanvas yuk, buat apa? Aku mau melukis. Saya tanya, Mbak, kanvas paling gede ukuran berapa? Dia jawil saya, kalau mau belajar, beli yang 10 cm kali 20 cm ya. Yang besar mahal. Ya enggak apa-apa tuh, siapa tahu bagus bisa pajang di rumah. Dia bilang, karepmu ya, karepmu, uang kita ini enggak ada loh. Kita ini uang enggak sampai 10 juta, bertahan sampai berapa lama pandemi kita enggak tahu. Karena saya dan suami ini enggak punya gaji bulanan. Kami ini benar-benar hidup hanya dari pelayanan. Ya jadi waktu pandemi kan semua jadwal cancel. Kita mau hidup dari mana? Baru sadar saya, kami terlalu percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan itu kalau dipercayai, dia juga gila-gilaan sama kita. Dia perhitungkan imanmu. Saya baru sadar kami ini tidak ada gaji bulanan. Makanya kami ini dan saya dan suami itu tidak bisa cicil beli rumah, beli apa itu nggak bisa cicil sama bank. Karena bank selalu tanya, Ibu ada penghasilan? Ada. Dari mana kalau boleh tahu Bu? Saya bilang dari sorga. Oh aneh ya? Iya. Nggak apa-apa Lih, kalau mau dari mana kayak dari mana. Yang penting saya butuh slip gajinya. Ah itu dia Mas, saya tidak ada slip gaji. Tapi ada gaji, ada. Karena dari sorga jadi slip gajinya dengan iman. Orang banknya bilang maaf Bu, bank kami tidak bisa terima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi kita nggak bisa beli apa-apa nyicil saudara. Ya udahlah. Nah waktu pandemi datang kita baru sadar, iya kita nggak ada gaji bulanan loh. Lalu saya pergi beli, waktu itu saya ingat suami saya bayar hampir 3 jutaan, marah-marah dia. Ini pandemi nggak tahu sampai kapan nggak ada pemasukan loh, bayar 3 juta gini. Saya bilang nggak apa-apa lah saya siapa tahu bagus, ya udahlah. Pulang saudara, sampai di rumah suami saya lagi ngedit video, saya ngelukis di kamar. 2 jam dia datang ke kamar, dia kaget lihat lukisan saya. Lukisan siapa ini? Saya bilang, ada siapa di sini? Nggak mungkin loh, nggak mungkin. Aku kini nikah sama kamu nggak pernah lihat kamu ngelukis loh. Loh emang di sini ada siapa? Ini lukisan saya loh. Tetap nggak percaya dia. Memang laki-laki itu sulit untuk percaya sama Tuhan. Sama istri apalagi. Iya enggak ya bapak-bapak. Makanya uangnya dilempit, ditaruh di kaos kaki itu bapak-bapak ya. Ya, sampai istrinya bilang, ini Pak ada uang di rak buku, ditumpukan buku yang kelima warna merah, uang apa? Suaminya bilang uang sial. Kenapa bisa uang sial? Udah diumpetin lu temuin juga. Sial banget tuh duit. Bapak Ibu jangan ada uang sial di antara kita ya. Saudara dia enggak percaya, musuh lo lukisanmu. Iya tuh lukisan saya. Allah daripada berdebat saya foto, saya upload di IG. Itu waktu lockdown pertama buka, masih belum delta saudara. Saya upload, puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba ada yang inbox, Bu dijual enggak itu lukisan? Saya bilang, saya ini bukan pelukis, saya baru pertama kali ini. Tapi enggak apa-apa kalau ibu jual saya beli. Itu Tuhan loh saudara, Tuhan loh. Saya bilang ya udah enggak apa-apa, minta nomor rekening ya Bu berapa, terserah ibu aja. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Wow enggak? Saya langsung tunjukin ke suami saya bukti transfernya. Say, lukisanku laku. Opo iya? Piro? Ini loh bukti transfernya. Dia langsung, oh tenang nih loh. Oh. Langsung dia bilang besok tak antar lagi ke Gramet. Saudara, saya semangat kan, saya melukis lagi. Di tengah masa pandemi hampir 50 lukisan. Yang termurah 1 biji itu dibeli orang 5 juta. Yang lain 10 juta, 25 juta, 30 juta, 45 juta, 50 juta, 70 juta, yang tertinggi 75 juta. Kok enggak wow ya? Wow. Itu masuk akal enggak? Saya ini siapa? Saya sebelumnya enggak pernah melukis. Melukis dulu.
gunung 2, jalan di tengah, sawah di pinggir-pinggir, matahari begini. Sama kayak lukisan saudara tuh dari SD. Kalau mau lihat nanti lihat di IG saya, jangan lupa follow me. Di IG saya tuh saudara cuma angkat di IG saya, nggak pernah tulis dijual. Puji Tuhan lukisan jadi dari Amerika beli, dari Belanda, dikirim ke Batam, Manado, Kalimantan, Surabaya. Loh itu kan enggak masuk akal toh saudara. Enggak masuk akal loh. Di tengah masa pandemi, channel YouTube saya, waktu pandemi 50.000 subscribe sebelum pandemi, dan kami belum dimonetisasi dari YouTube, belum dapat uang. Waktu pandemi channel saya naik 1 hari bertambah 1.000 setiap hari, 1.000 subscribe. Kok enggak wow ya? Saudara pikir gampang cari subscribe? Susah loh. Ya enggak, yang punya channel YouTube coba sampai di-share ke semua orang. Tolong dong, bantu cari subscribe, bantu dong. Saya enggak pernah melakukan itu. Dari YouTube aja bilang kalau ada channel yang dalam 1 minggu itu di 1.000 subscribe itu pasti hacker. Lah punya saya di hacker malaikat. Sehari nambah 1.000, gereja tutup, orang nggak bisa ibadah. Tiba-tiba semua cari khotbah toh. Tiba-tiba khotbah saya saudara, YouTube saya 1.000 subscribe tiap hari. Dari 50.000, hari ini hampir 800.000. Saya berdoa jadi 1 juta tahun ini. Ketika selesai melukis tiba-tiba dari YouTube, ting selamat. Channel Anda dimonetisasi. Nggak usah tanya saya dapat berapa tiap bulan, rahasia dong. Tapi saya mau bersaksi sama saudara. Yang tadinya mau jual rumah, nggak jadi. Malah beli rumah lagi di Jakarta. Saya beli 2 rumah, 1 buat studio khusus DBTV di sebelah. Jadi saudara, ya bukan cuma Atta Halilintar bangun studio di tengah masa pandemi. Debbie Bastir bangun studio DBTV di tengah masa pandemi. Bukan hanya itu, kami membangun puluhan gereja di tengah masa pandemi di desa-desa. Dan kemarin tanggal 5 Januari saya meresmikan sekolah Alkitab dan misi di Bandungan. Sudah berjalan, kami menyekolahkan orang-orang dari desa yang tidak mampu yang ingin menjadi hamba Tuhan. Mereka sekolah gratis. Saya melihat itu Tuhan. Makanya hari ini saudara, jangan engkau lemah terhadap janji Tuhan. Mungkin keadaanmu lemah, tubuhmu melemah, tapi jangan biarkan imanmu melemah terhadap janji Tuhan. Di tengah masa pandemi, waktu lockdown buka, saya dan suami malah keliling-keliling dunia. Benar yang Tuhan nubuatkan itu, bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Saudara, di tengah masa pandemi kami ke Amerika pelayanan. Ya, kita keliling melayani di beberapa negara di sana. Saya keliling ke beberapa tahun-tahun ini, setahun saya 3-4 kali loh ke luar negeri. Karena undangan pelayanan. Makanya saya minta maaf gereja di sini sudah bertahun-tahun minta jadwal saya, baru kali ini saya bisa. Tapi memang benar, pulau-pulau menantikan. Nanti bulan Februari saya ke Jepang, bulan Maret ke Amerika lagi 1 bulan sampai di Alaska. Wih Tuhan Yesus dahsyat. Udah dikirim tiket Bu ini, bisnis kelas Qatar. Tolong cek di Google harganya berapa. Bukan saya yang beli, bukan. Tuhan, ya. Saya cuma terheran-heran melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Dia ada. Kenapa saya berkhotbah kepada saudara? Karena ini bukan teori, saya mengalami Tuhan yang sama, yang menyertai kami. Dia juga ingin menyertai saudara. Dengan hal yang tidak bisa masuk akal. Siapa yang menyangka saudara? Ya, tadinya saya diusir dari keluarga saya. Sekarang saya beliin mami saya rumah di Sulawesi. Ya, saya cuma bilang Tuhan biar semua mata melihat Yesus yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji dan dia sanggup menepati setiap janji dan perkataannya bagi orang yang mau sungguh-sungguh mencari dia. Amin. Secara dasar berharap Abraham tidak punya. Tapi terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang. Dan karena itu terjadi saudara. Dia punya anak dan hari ini kita semua disebut keturunan Bapak Abraham. Jangan engkau mengecilkan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin keadaan kita hari ini tidak baik. Tapi lihat Tuhan yang berjanji. Sampai hari ini saya mau bilang. Perkara besar yang Tuhan janjikan itu terjadi.
Waktu mau bangun sekolah misi, pandemi saya dapat dari Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah diberkati. Banyak teman-teman hamba Tuhan berkata, buka gereja, buka gereja, buka gereja. Saya bilang, saya nggak mau dengar manusia, saya mau dengar Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan saya mau buka gereja. Tuhan bilang, kamu nggak usah buka gereja, gereja sudah banyak. Ya. Lalu saya harus apa Tuhan? Kasih saya petunjuk. Saya baca Alkitab, saya dapat. Yesus berkata, di akhir zaman, tuaian banyak, tapi penuai sedikit. Aku mau engkau mempersiapkan para penuai untuk sebuah tuaian besar di akhir zaman. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Nanti kamu bikin banyak seminar hamba-hamba Tuhan dan buka sekolah, bangun sekolah misi. Hah? Aku Tuhan? Saya enggak punya uang. Saya juga bukan orang pinter. Tuhan bilang aku enggak cari orang pinter, aku enggak cari orang kaya. Aku cari orang yang punya iman. Karena hanya dengan iman semua akan terjadi. Lalu saya bilang ke suami, oke, kita ada berkat ya. Kita sisihkan separuh dari berkat kita untuk membangun sekolah. Kami sisihkan uang saudara, sekian M. Sudah kita pergilah ke Solo cari tanah. Kami cari-cari tanah. Saya cari yang di daerah dingin, dekat gunung. Ya biar hamba Tuhan tuh enggak kebanyakan di kota. Nanti kalau kebanyakan di kota jadi hedon. Ya, di dekat gunung karena biar dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau gunungnya merasap, dia semakin berdoa. Lalu saudara, ya, kami cari-cari tanah enggak ketemu. Saya bilang gini, Tuhan kami sudah bertindak ya. Tapi enggak ketemu loh Tuhan, uang sudah saya siapin, tenaga juga kami sudah bergerak. Tapi ya apa boleh buat. Kalau ini rencanamu, engkau yang bekerja. Tiba-tiba saya ditelepon satu jemaat Misbah Doa, Bu kami jemaat ibu di YouTube. Katanya ibu lagi cari tanah buat sekolah misi. Iya, saya punya tanah di Bandungan, di bawah gunung. Kalau ibu mau, pergi lihat Bu, 4.500 meter. Baik Pak, nanti saya cari waktu. Kami pergi lihat, cocok nggak Bu? Cocok, di depan itu ada rumah retreat, ada panti jompo Katolik, cocok banget. Ya udah kalau cocok, ke notaris, serah terima tanda tangan. Lalu Tuhan kirim pemborongnya, jemaat Misbah Doa, Tuhan kirim yang gambar desainnya, jemaat Misbah Doa, semua enggak mau dibayar. Waktu sudah dibikin proposal pembangunan, saya kaget lihat, hah sekian M, duitnya sopo. Lalu saya bilang sama suami, gampang. Nanti kalau saya lagi siaran di YouTube, biar jalan-jalan itu rekening pembangunan sekolah misi, rekening pembangunan sekolah misi, rekening pembangunan sekolah misi, rekening pembangunan sekolah misi. Ya, ditambah terkutuklah engkau yang tidak mau menabur. Harus ditakut-takuti memang jemaat itu. Saya bilang gampang. Orang mesbah pagi saya yang nonton hampir 100.000 setiap hari. Mesbah doa malam itu 50 ribuan. Ya, bayangkan kalau yang nyumbang 1.000 aja. Lumayan toh? Saya pikir dengan logika ini. Akhirnya semua sudah dirancang. Suami saya tanya, kapan mau ditayangkan rekening pembangunan? Rekening pembangunan. Baru mau ditayangkan Tuhan ngomong sama saya. Silakan kamu tayangkan itu nomor. Dan aku tidak akan bekerja. Kamu cari dengan kekuatanmu. Karena kamu akan dapatkan sejumlah uang. Tapi itu berarti engkau menghitung kekuatanmu sendiri. Dan aku tidak ikut campur tangan. Saya takut. Saya bilang, ampun Tuhan, ampun. Enggak jadi Tuhan, enggak. Ampun Tuhan. Saya bilang sama suami, enggak usah saya. Iya, kata suami saya. Iya kan kita sudah komitmen enggak taruh nomor rekening di layar. Ya, iya oke ya enggak usah. Waktu pembangunan berjalan, ya pemborong bilang, Bu, dana awal tolong ibu siapkan 400 juta. Siap Pak. Tiba-tiba saya bilang sama suami, ada uang cash di tangan 100 juta. Nanti kita pergi ambil di rekening kalau mau berangkat ke Semarang. Ada ibu-ibu telepon, Bu saya mau ke rumah ya, boleh enggak ketemu ibu? Saya mau bawa sesuatu, oh iya boleh silakan datang. Bu saya ada uang 50 juta, ya saya digerakkan Tuhan untuk kasih ke ibu. Oh iya terima kasih ya. 150, berarti kurang 250. Tiba-tiba ada orang datang, Bu, saya dari Kanada Bu. Dari Kanada loh, bukan dari Tasikmalaya. Jauh ya, Kanada ya. Saya disuruh Tuhan ketemu ibu, ketemu. Saya besok mau ke Bandungan Pak, kita ketemu di Starbucks aja sebentar aja Bu, penting. Oke, saya ketemu dia. Dia pakai kresek saudara. Bu, saya disuruh Tuhan. Dari sebulan yang lalu ini, ada uang Bu, ya untuk pelayanan. Kami tuh enggak ngomong loh kalau kami itu disuruh siapkan 400 juta. Saya enggak ngomong siapa-siapa, cuma kita berdua tahu. Waktu pulang kami hitung, pas. Jadi 400 juta.
Kita enggak ngomong ke siapa. Karena kami enggak tayangkan rekening pembangunan. Jadi Tuhan bekerja toh. Waktu sudah bekerja pembangunan, tiba-tiba saudara, ada orang telepon, Bu saya dengar ibu lagi bangun sekolah. Iya, Bu nanti semua yang berbau Panasonic dari saya ya, distributor Panasonic. Listrik apa semua, oke siap, AC semua iya. Tiba-tiba pabrik kasur telepon, Bu saya dari pabrik kasur, ibu butuh kasur berapa? Nanti dari saya ya Bu, jangan beli ya. Tiba-tiba saudara yang punya toko cat, Bu cat ya dari saya ya Bu. Tiba-tiba ya Bu ya furniture saudara, waktu udah mau selesai, saya bilang sama suami, kita belum cari furniture satupun loh, kita cari yang murah-murah aja. Iya, oke ini kan besok kita mau pelayanan ke Malang. Besok mau ke Malang, tiba-tiba WA itu masuk, ting, Shalom Ibu Debbie, saya yang punya pabrik furniture, saya tinggal di Malang, kapan kalau ibu ke Malang mampir, saya disuruh Tuhan ngasih furniture buat sekolah ibu. Hah? Kok bisa Bu? Saya ini besok mau ke Malang. Ya udah mampir ya Bu di pabrik saya. Kami datang lihat saudara. Pabriknya besar sekali. Tadinya saya bilang sama suami saya, kan kita butuh banyak ya. Jangan minta lah, minta diskon aja lah. Tapi begitu saya lihat pabriknya gede banget, jangan minta diskon. Tapi waktu saya juga bilang, Pak saya mau minta diskon aja. Oh enggak boleh Bu, nanti Tuhan Yesus marah saya. Saya disuruh Tuhan kasih apa yang ibu mau. Saya dikasih katalog, ini katalog kami, ibu lihat yang ibu butuh apa aja. Saya pesen, dari orang kirim bantal guling ke sekolah misi, saya bilang ini anak-anak sekolah misi keenaan. Saya dulu sekolah misi tidur, bantalnya dus Indomie. Kenapa sekarang mereka ada gulingnya? Keenakan perlu guling dikasih selimut lagi. Udah gitu di Bandungan tuh kan dingin, sejuk ya. Saudara waktu sudah hitung-hitungan, sekolah mulai. Dihitung hampir 1 bulan itu 50 jutaan pengeluaran. Saya syok, banyak juga ya. Iya kasih makan gratis ini. Waktu sudah berjalan, baru jalan ada orang datang. Bu ada yang kirim tahu 600 potong, tempe 30 potong, telur 2 peti. Tiba-tiba besok Bu ada yang kirim ayam 10 kilo. Tiba-tiba Bu ada yang kirim sayur. Bu ini belum habis telur sudah dikirim lagi telur. Ini anak sekolah Alkitab memang, ya proteinnya mantap. Sekarang kan orang berlomba-lomba makan protein biar ototnya kuat toh. Saya bilang jangan kau cuma dikasih makan otot tubuhmu, jangan lupa latih otot imanmu. Karena banyak orang sekarang latih otot tubuh, tapi dia lupa latih otot iman, makanya kena stroke. Tubuhnya kuat, tapi otot iman melemah. Karena cuma sibuk nge-gym, sibuk makan putih telur tiap pagi. Dia lupa kasih makan tubuhnya dengan firman Tuhan. Di gereja ini ada gerakan apa tadi? Doa gedor, ya. Bagus juga itu istilah ya. Bukan gemoy, gedor. Ya, gedor, gerakan doa dan firman. Loh, Saudara, ya, gerakan doa dan firman. Saudara harus ikut itu. Jangan cuma sibuk bangun otot tubuhmu, tapi bangun otot imanmu. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Apalagi ini bapak-bapak, ya yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak loh. Karena pikiranmu itu terbatas. Ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Tapi overload, memorinya full. Ya, jadi banyak bapak-bapak yang kena stroke. Beda perempuan otaknya lebih besar tapi nggak ada isinya. Karena wanita itu ya jarang mikir berat, ada pikiran dia pakai perasaan saja, dia nangis sudah selesai. Perempuan itu kalau ada masalah dia ke mall cuci mata, cuma cuci tok, matanya dicuci tok. Dia lupa masalahnya, beda sama laki-laki. Perempuan ada masalah curhat tok dia, dibalas sama temannya, iya Cin, ada masalah nih apa, dia ketik panjang di WA. Enggak dibaca sama temennya, enggak, cuma dibalas berdoa ya Tuhan mengasihimu, udah plong dia. Tapi laki-laki mana ada Cin, iya pasti ya setengah laki-laki. Cucok meong. Saudara, ya bayangkan kalau saya punya handphone itu 1 tera loh yang iPhone. Itu karena memorinya penuh, saya kemana-mana syuting, saya kemana-mana buat rekam suara. Ya nyala terus peringatan, ting, ting, full, hapus yang tidak penting. Satu kali enggak saya gubris, saya cuekin, tiba-tiba mati pet.
Loh, iPhone sekelas iPhone tuh nggak pernah mati pet. Kalau Oppo sering mati-mati pet. Ya, iPhone tuh nggak pernah mati pet kalau udah kecuali kebangetan toh. Tiba-tiba mati pet. Saudara bisa bayangkan, lah otak kita itu kan enggak ada yang ingetin, ting penuh loh otakmu. Hapus memori yang tidak penting. Kan sudah di sini penuh, istri nambah-nambahin memori suami lagi. Itu paling bikin full memori suami tuh. Makanya istri-istri jangan kau terlalu cerewet sama suamimu ya. Kasihan suamimu itu. Dan tidak ada yang ingetin toh. Ya, cuma tiba-tiba kalau suami mulai botak, nah itu tanda-tanda. Memori full itu. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan Alkitab berkata tidak sehelai dari rambutmu dibiarkan jatuh tanpa seizin. Berarti kalau mulai botak memang Tuhan Jadi bersyukur saja ya. Saudara, hati-hati bapak-bapak. Memorimu full, enggak ada peringatan ting 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 penuh. Tiba-tiba mati pet, kena stroke. Makanya sertakan Tuhan, amin. Jangan ragu terhadap janji Tuhan. Percaya seberat apapun persoalanmu, bisnismu seberat apapun, saya sudah melihat kalau saya mau bersaksi di sini, enggak cukup-cukup. Kalau engkau sertakan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak muda, masa depan ke depan semakin suram. Alkitab berkata di hari-hari terakhir masa yang sukar. Tapi engkau yang mengandalkan Tuhan. Saya ini tidak ada ijazah, secara manusia kan tidak ada masa depan. Makanya Tuhan tahu saya harus jadi YouTuber. Karena YouTube gak pernah tanya ijazahmu mana. Saya melihat Tuhan itu dahsyat dan ajaib bagi orang-orang yang mau benar-benar percaya. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Tolong yang belum subscribe channel YouTube saya, nanti pulang jangan lupa subscribe. Ya, bukan untuk kepentingan saya, untuk saudara supaya imanmu dikuatkan. Amin. Ada live streaming jam 8 malam mesbah doa, kita membuka Alkitab dari kitab Kejadian. Ya, sampai selesai. Pagi ada mesbah syukur, kuatkan otot imanmu. Kita menaikkan lagu yang terakhir tadi, satu-satunya yang kuandalkan. Bangkit berdiri bersama saudara.